Nabi SAW memasuki kota Makkah, menaklukkan kota Makkah pada tanggal 20 Ramadan ketika beliau berpuasa pada tahun ke-8 Hijriah, memimpin 10.000 pasukan. Ketika Nabi memasuki pelataran Masjidil Haram, beliau sebagai pemenang, sebagai penakluk, memiliki ketawaduan yang luar biasa, kerendah hatian. Beliau masuk pelataran kota Makkah dan Masjidil Haram tidak dengan mendongakkan kepalanya, tidak dengan membusungkan dadanya, tidak dengan meneror dan mengancam semua musuh-musuhnya yang dahulu lebih dari 20 tahun mereka menentang dakwah Islam dan menteror kaum muslimin. Kemenangan Islam itu tidak berhenti pada bulan Ramadan tahun 8 Hijriah, tapi kemudian digenapkan lagi dalam kemenangan-kemenangan Islam yang lainnya. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada tahun 9 Hijriah di perang Tabuk, Nabi juga memenangkan perang Tabuk itu pada bulan Ramadan tahun ke-9 Hijriah. Kemudian Islam berkembang dengan pesat, dibawa dakwahnya oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib ke negeri Yaman pada tahun ke-10 Hijriah. Pada tahun ke-8 Hijriah juga, 5 hari sebelum berakhirnya bulan Ramadan, Khalid ibnul Walid setelah memimpin pasukan menaklukkan kota suci Makkah pada tahun ke-8 Hijriah, Khalid bin Walid juga berhasil menghancurkan berhala Uzza, berhala yang terbesar di Jazirah Arab, sehingga Nabi SAW menyatakan, itulah berhala Uzza, hari ini adalah hari terakhir dia dipuja dan disembah oleh manusia yang bodoh dan dungu. Maka bulan Ramadan kita harus memiliki tekad dan semangat untuk menghancurkan setiap berhala-berhala dunia kita, berhala materi kita, berhala kekuasaan kita, berhala jabatan kita, berhala yang menyebabkan kita ini cinta kepada dunia dan tidak takut kepada akhirat, tidak takut kepada kematian, sehingga kita melakukan kezaliman sebebas-bebasnya tanpa ada rasa takut sama sekali terhadap siksa dan azab Allah Subhanahu wa taala. Maka berhala-berhala ini harus kita hancurkan di bulan suci Ramadan ini, saudara. Pada tanggal 25 Ramadan tahun 479 Hijriah juga umat Islam dengan gemilang berhasil masuk dari Maroko, menghancurkan koalisi kerajaan-kerajaan Katolik yang ada di Spanyol dalam pertempuran Zalaqah. Pada tanggal 26 Ramadan 1260 Masehi, Sultan Saifuddin Qutuz dari Mesir memimpin pasukan Mesir dan Syam untuk menghancurkan tentara Mongol dalam pertempuran Ain Jalut. Pada tanggal 9 Ramadan juga umat Islam pada tahun 92 Hijriah atau 711 Masehi, umat Islam dipimpin oleh Tariq bin Ziyad berhasil masuk ke Selat Gibraltar dan kemudian menyeberangi sampai ke semenanjung Iberia dan menaklukkan Andalus, sehingga Andalusia dan Spanyol menjadi menara mercusuar peradaban Islam lebih dari 8 abad lamanya. Kemenangan yang gilang-gilang itu kemudian sampai ke negeri kita. Terjadilah Fathun Mubina, penaklukan kota Jayakarta yang dipimpin oleh Syarif Hidayatullah dan menantunya Fatahillah. Maka mari kita senantiasa mengingat, mensyukuri datangnya bulan Ramadan ini yang akan segera berakhir. Kita sudah ada di ujung-ujung Ramadan, kita akan segera memasuki sepertiga terakhir Ramadan. Maka mari jangan kita sibukkan lagi urusan kita dengan dunia. Dunia sudah kita kumpulkan, dunia kita capek mengejarnya. Biarkan dunia yang mengejar kita, saudara. Kita kembali pada syariat Allah Subhanahu wa taala yang telah memuliakan kita dengan diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, dengan diwahyukannya Al-Qur'anul Karim kepada kita umat Islam, dan dengan diberikannya kita seperangkat hukum syariat yang harus kita tegakkan dalam kehidupan kita sehari-hari.